Halo, Mas. Assalamualaikum. Ini Mbak Tutut Kristiani. Saya dulu ketua asisten apoteker di Apotek Mega Farma, Apotek Bella 1, Bella 2, dan Apotek Jaya Raya. Yang terakhir yang biasa paling pas saya agak sakit itu di Apotek Dana Karya, cuman sebentar. Lah, sehabis saya nggak kerja di apotek, ayah pas meninggal saya bingung gimana caranya supaya saya nggak kesepian habis tinggal ayah. Saya berpikiran gimana caranya kalau supaya banyak anak kecil yang ke rumah saya. Akhirnya, oh iya saya jualan es saja. Walaupun saya sudah gajian tetap, juga dapat kos-kosan, juga dapat dapat gaji pensiun harian. Itu aku tak jualan es lah biar aku banyak anak kecil yang beli biar rumah nggak kesepian. Tiba jualan es aja lu sehari 70.000. Alhamdulillah, kemudian jual kosmetik, bedak, parfum, lipstick, kadang Wardah, kadang Revlon, apa itu Maybelline, sama Lamelia, kemudian bedaknya ya Maybelline New York lumayan, Lamelia, kadang Pond's, parfum. Nah, terus Eyesido, masker, maskara. Sekarang ini toko saya nggak jalan. Nggak jual kosmetik, jual sedikit, tinggal sedikit. Nggak jual toko obat. Juga sekarang saya nggak di toko. Sekarang saya nggak sibuk di toko. Dulu es, kosmetik, obat-obatan, tensi, tes darah. Tapi sekarang toko itu milik kakak. Kakak jual beras, bumbu, rokok itu, soalnya kakak nggak kerja, dulu pernah sakit, jadi dia nggak mau kerja online, nggak mau. Kakak saya adik-adik yang kerja online sama kuliah satunya. Kemudian kalau saya itu bukan di toko, itu tokonya kakak. Kalau kakak satunya dulu supervisor, akhirnya bareng kena santet, kena sihir, akhirnya di Gojek, gak seberapa lama meninggal. Yaitu yang mobilnya 3, pertama BMW, kemudian kol hijau, kemudian beli Avanza lah. Ketepan beli Avanza itu barangkali lupa gak dibancai, tetangga ya gak dikasih. Langsung mereka marah-marah nyerang kakak. Gak taunya pas corona kakak meninggal lah. Habis meninggal BMW dijual, kol hijau dijual, tinggal Avanza putih yang ada di garasi, disembunyikan, kadang dipakai, kadang enggak, sama anaknya. Lah pesan ayah sama ayah itu saya dikasih kos-kosan, tuh kamu daripada kerja sama berobat, lebih baik bikin kos-kosan nanti buat kamu tak saya kawinkan dengan Mas Arif, soalnya Arif mau melamar kamu. Jangan sama orang, soalnya anak itu baik, kasihan dia. Kata ayah Mas Arif itu kasihan orangnya, anaknya baik. Tapi kasihan ternyata saya dibilangi dari orang dari kecil dia kasihan. Makanya ayah itu merasa kasihan itu menolong Mas Arif karena anaknya baik. Ayah itu berjiwa penolong. Dulu Satria Teladan dapat penghargaan medali. Kemudian kalau ada orang orang gerobak lewat itu loh. Cari batu-batu gerobak itu dikasih ayah, kasih tahu sini. Tak kasih kopi, dikasih rokok, tak dikasih tahu supaya dia bisa bikin rumah, supaya dia bisa dapat kendaraan. Akhirnya punya kendaraan bagus, punya rumah bagus. Alhamdulillah. Ada orang yatim piatu dikasih ayah uang, tetangga yatim piatu sering dikasih uang. Kadang beli super mie gitu 2 box, kadang 1 box itu satu dus itu dibagikan tetangga. Kadang uangnya nggak dikasihkan saya, paling saya dikasih 100.000, dikasihkan tetangga-tetangga 10, kadang 5, kadang macam-macam dikasihkan takmir masjid, kadang dikasihkan Ustadz masjid itu tiap tahun dikasih 300 sama roti-roti sama ayah.
Ayah ketua apa sesepuh masjid. Dulu Satya Teladan waktu medalinya ayah itu apa bintangnya 7 ayah. Ini ayah bintangnya 7, medali 7 sampai dapat 7 bintang, akhirnya didinaskan di luar negeri waktu umur 2 tahun di Swiss, Korea, Jepang, Amerika, Sydney. Paling lama di Jepang waktu SD, SMP, SMA, kemudian di California. Ya itu saya itu capek kalau ingat ayah itu, keliling jauh, pikiran saya melayang. Rindu ayah kalau pulang setahun sekali. Setahun sekali pun paling 3 hari, seminggu, kadang 3 bulan paling lama. Waktu umur 30 tahun baru ayah pulang. Ya itu otak tutut itu seperti melayang apa itu? Jauh, pikirannya sering pusing, sering rindu ayah, bingung. Bareng ayah pulang sewenang wis. Seperti surga, dijak ke mall-mall, beli macam-macam keinginan saya. Saya minta rekaman ya rekaman di Andi Ayunir waktu itu. Kemudian video klip. Waktu itu bayar 450 rekaman video klip sama rekaman Andi Ayunir itu. 450 di sentris. Saya nyanyi joget-joget di video, masukkan video itu loh. Kaset UHF atau UHV itu. Kaset video Sony Betamax itu. Dapat kasetnya. Sekarang kan CD. Dulu enggak yang kotak besar. Saya masuk rekaman, ada lagu-lagu saya nyanyi, disoting, rekaman. Seneng pokoknya. Enggak taunya adiknya mantan ngelabrak. Nyakiti saya, bajunya enggak sopan. Padahal baju sedengkul itu baju Levi's 1 dengkul yang seperti bintang film itu loh. Satu dengar katanya kok gak jubahan, kok gak cadaran, kok gak pakai baju kaki. Padahal baju saya itu Levi's selandatan yang kesukaan saya. Dihajar, dihancurin, habis rekaman, dimasukkan rumah sakit. Soalnya ada pengiriman dari luar, dukun guna-guna orang ngancurin keluarga saya. Supaya saya nggak boleh keluar rumah, supaya dihukum, supaya diajar lah. Kakak komunikasi sama ibu sama ayah, ya apa gitu tuh tiki. Waktu saya mau rekaman saya nangis di foto model. Soalnya perut saya penuh benang sama apa pokoknya poweri benang sama kerikil itu pewara, saya nangis di model di Royce model. Saya ikut model waktu itu dengan jual itu gelang permata saya 350.000 waktu itu. Saya ikut model. Nggak tahunya di sana saya nangis gak karu-karuan, benang banyak di perut saya. Nangis ke dokter waktu itu, dokter Hendra, spesial itu psikiater. Habis itu ya udah nanti saya tangani kata dokternya. Tapi nggak bisa karena menjangan nggak bisa ngatasi. Tutut ini harus dibawa ke dokter psikolog yang tahu jiwanya itu dari mana, kok sampai ada yang nyakiti itu dari mana. Akhirnya dibawa ke dokter AL yang luar negeri, GA Darmadi. Ternyata saya diracun ibu mantan, diguna-guna tetangga depan. Ada yang nyakiti, ada yang nyihir kiriman dari atas. Ayah langsung boykot saya, nggak boleh keluar. Padahal saya mau rekaman, mau video klip itu. Saya nggak boleh keluar, saya mau minggat sampean. Minggat nangis takutnya uangnya habis, akhirnya pulang naik taksi. Nggak tahunya pulang-pulang tetangga saya yang naksir itu datang. Tak belikan bakso, nggak tahunya bakso sama minuman dikasih racun. Ya itu yang menyebabkan saya harus ngamar di rumah sakit 1 bulan. Langsung habis makan bakso, tetangga saya datang, saya kasih bakso sama es Fanta, kalau nggak Coca-Cola apa marjan atau sirup.
dikasih racun sama anaknya, 2 adik sama kakak. Langsung saya muta-muta, sakit parah, benang masuk, racun masuk, akhirnya nyanyi konser di Delta Plaza. Saya menjerit, menangis histeris, disorai 1000 orang. Kupu-kupu Malang, betapa malangnya nasibku, dianiaya, ditolimi, difitnah, dijahati, disandeti. Nangis itu di Delta Plaza Gebiar Pesona 98 konser. Di atas panggung habis nyanyi saya menangis menjerit. Ternyata apa ya, itu kena guna-guna racun, benang, kerikil. Langsung habis nyanyi nangis histeris, dapat sambutan 1000 orang, langsung besoknya masuk rumah sakit. Digembleng dokter, masih ada gembleng. Kenapa kamu? Jajar dokternya yang jahat. Akhirnya saya bilang, saya itu difitnah dokter, saya nggak salah. Nangis sesengnya. Oh, akhirnya dokternya paham. Selidiki sama dokter itu kebatinan. Oh, ternyata ada yang menjahati dari belakang. Bukan aku yang jahat, bukan aku yang salah, tapi ada orang yang menjahati dari belakang karena tidak suka pada saya, iri pada saya. Ya itu akhirnya masuk rumah sakit. Kerangkeng 1 bulan tapi ada TV-nya, ada makanan, makan minum, roti kue enak-enak, lezat, ada taman-tamannya, ada tempat sholatnya, ada tempat peristirahatannya, mewah pokoknya, ada TV, ada macam-macam video, kadang setel, kadang enggak video, tapi jarang setel, makan enak-enak, kue enak-enak. Di sana bukan rumah sakit jiwa, itu hanya melindungi orang-orang yang jiwanya ada yang nyakiti. Itu lagi saya lah. Saya itu dapat kos-kosan, 5 kos-kosan tuh, kamu tak kawinkan dengan Arif, tapi jangan campur sama yang lain ya Pak. Terus dikasih kos-kosan, nah Mas Arif suruh kerja, cari uang. Habis Mas Arif sakit parah, telepon lagi tuh. Akhirnya aku sembuhkan, aku kasih doa supaya dapat mobil, dapat piano, dapat DVD, dapat ganteng, dapat sayangi, dapat Levi's, celana jeans, arloji, baju hem-hem yang mahal, cincin, gelang, kalung untuk orang tua, mertua saya, untuk adiknya. Soalnya dia baik sekali, sayang sama saya. Gitu loh Bu, lah dia bisa menuntaskan dari penderitaan saya, dari belenggu tetangga yang jahat. Di saat saya terjatuh sakit seperti kanker otak itu, Mas Arif dan teman-temannya bisa menumpas habis kejahatan tetanggaku yang menyihir saya. Kanker otak itu sihir, bukan kanker otak tapi sihir otak supaya gitu cek gak duwe, supaya gitu cek gak laku, gitu cek gak bisa bangun. Ini Mas Arif menuntaskan itu sama teman-temannya. Berhasil sudah, makanya Mas Arif belikan hem, celana Levi's, arloji, piano. Tapi kadang ada uangnya sendiri, tapi kadang dari saya tak kasih arloji, cincin adiknya, kalung ibunya, baju-baju untuk ibunya, baju lengkap, maksudnya kebaya untuk ibunya. Saya kasih, soalnya dia baik sama saya, sayang sama saya, mengerti saya, keluh kesah saya juga kasihan melihat Mas Arif. Kasihan, sakit, kadang-kadang lelah, kadang-kadang parah, kadang-kadang itu sayangnya Mas Arif di saat saya juga susah, dia juga sedih. Tapi timbul kebahagiaan tersendiri, akhirnya saya bisa jual es kosmetik, kos-kosan, gaji tiap bulan, akhirnya aku belikan macam-macam. Nggak taunya setelah saya dapat macam-macam, berikan Mas Arif macam-macam, tetangga marah. Kok enak tuh bisa ngasih jodohi paketan. Diajar setan hoak, aku dibikin tukaran, buat marah-marah, tetangga marah-marah, gak senang. Akhirnya wes gak bisa lepas itu. Terus akhirnya lah itu, soalnya saya dituntaskan dari penderitaan saya seumur hidup, merlopam. Jadi saya dan Mas Arif itu saling bekerja sama.
Nah, gaji saya tiap bulan ya kos-kosan itu 5. Sama gaji pensiun, gaji tetap dari keluarga itu 1 juta, sama kos-kosan 1 kamar 500. Kalau kontrak 3,5 juta. Alhamdulillah itu makanan saya, tabungan dari ayah ibu. Makasih semua. Kalau toko itu tokonya kakak, saya sudah nggak toko lagi. Dulu jual kosmetik, laris sekali. Kosmetik, obat, tensi, tes darah, es. Sekarang sama kos-kosan, sama gaji tetap. Gajinya biasanya 3,7 juta, saking digembleng ibu jentik-jentik. Jadi 2 juta, kadang 2,5 juta. Nggak apa-apa lah, diterima aja. Pokoknya sehat, panjang umur, seger waras, sakit rezeki, lancar jodoh, lancar sembarang. Saya juga nggak maksa masalah, datang nggak datang terserah. Saya kalau nggak butuhkan saya juga terserah. Saya juga nggak mengemis cinta. Saya itu orangnya rileks aja, enjoy aja, jalani, syukuri, tabah, sabar, kuat, sehat. Kalau sakit ya diobati. Wong saya ngurus diri saya sendiri aja kadang kesal, kadang capek, kadang lemas, kadang sehat, kadang seneng, kadang happy. Nah kalau ngurusi 2 orang otomatis saya harus ngurusi dia ngurusi aku. Capek kan? Ya, aku ngurusi diri sendiri. Jadi aku enjoy aja. Nggak masalah, saya juga bukan pengemis cinta. Saya itu punya harkat martabat diri sendiri. Kalau dia butuh saya juga bantu. Kalau dia ingin saya ya silakan. Kalau dia nggak ingin saya, nggak butuh saya ya terserah dia mau. Soalnya punya kesibukan sendiri-sendiri kan, orang punya kesibukan. Kadang ya capek kerja, istirahat, butuh refreshing, butuh teman untuk bermain. Saya pun kalau saya itu sudah bosan, orang-orang banyak, teman-teman banyak, sudah bosan. Di apotek itu banyak pasien sampai 100, berjubel-jubel. Di mal-mal juga banyak orang, di pasar juga banyak orang. Jadi di rumah biasa banyak yang aku gak hidup sendiri, yang hidup di dunia itu banyak, bukan aku saja. Orang kalau mengira itu orang dewi salah. Kalau kamu mengira aku hidup sendiri berarti kamu mati. Aku hidup, yang hidup di dunia banyak, bukan aku aja. Lain-lainnya juga banyak yang hidup, bukan aku aja. Aku gak hidup sendiri. Kalau aku hidup sendiri semuanya mati. Kalau aku hidup itu tetangga yang hidup, ada teman, ada kakaknya juga hidup, ada kalian semua juga hidup. Jadi aku gak sendiri kan di dunia, banyak yang masih hidup, gak aku sendiri. Itu aja, relax. Jadi aku gak butuh banyak teman, banyak sahabat, banyak kawan. Wes bosen, banyak teman, banyak kawan, kadang-kadang gacor, kadang-kadang wes bosen, kadang keluar duit, banyak kawan, banyak teman, keluar duit, metu duit, mangan-mangan duit, ono tamu nyepaki ngombe duit, ngekei makanan no tamu, kasih makanan, dulur apa duit, ngetokno makanan, ngetokno jajan, ngetokno minuman duit. Lunga-lunga misalnya apa healing duit. Nah duit yang bikin gue tuh entek. Gue makan apa? Cari kebutuhan apa? Gak bisa beli baju, gak bisa beli apa-apa, gak bisa ngurus diri sendiri. Uangnya habis buat healing, buat gacor ke teman-teman, buat makan gratis. Padahal ya uang. Teman-teman ngumpul-ngumpul ya uang lah. Aku wis bosen ngono, aku sendiri aja di rumah wis ijen wis koyo wis wake sing nang sebelahku nang anu wis kabeh tonggo-tonggo ya urip. Ya omong-omongan, kadang cerita-cerita. Kadang dengerin musik, kalau sepi ya dengerin musik, tapi gak pernah sepi. Saya itu kalau biasa aku diam itu kadang-kadang baca Al-Falaq, Anas, Kulhu, ayat kursi. Kadang macam-macam doa. Jadi hati saya tidak sepi, terisi. Kadang orang sakit cari saya ngobati, itu wis biasa. Sekarang wis gak ada,
Netral semua, soalnya ditangani dokter Hang Tua 10. Dulu saya soalnya yang diserang. Ngobati orang sekampung, ada yang nyerang. Ada yang iri, kok kena Mbak Tutut yang ngobati. Kok enak ke duit. Kok enaknya Mbak Tutut. Diajar semua sama tetangga-tetangga. Supaya nggak beli ke aku, nggak berobat ke aku, nggak tuku nang tokoku. Aku dibenci, difitnah.